Perkenalkan, nama saya Firda Malia, mahasiswa PAI semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian dari mata kuliah filsafat. Nah, yang pertama yaitu soalnya, demokrasi pendidikan ini kan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesehatan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi pendidikan ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dan penerapannya di era digital saat ini. Baik, demokrasi pendidikan dalam PAI di sekolah umum itu memiliki prinsip demokratis pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai akses universal. Nah, setiap siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama. Yang kedua yaitu sebagai partisipasi aktif. Nah, siswa ini dilibatkan dalam proses pembelajaran, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Yang ketiga itu sebagai keadilan. Nah, materi pembelajaran ini disusun agar mencapai berbagai perspektif, menghargai keberagaman, dan menghindari diskriminasi. Nah, selanjutnya penerapan dalam pendidikan agama Islamnya ini, yang pertama yaitu kurikulum inklusif, yaitu menyusun materi yang mencakup berbagai aliran pemikiran dalam Islam, serta menghargai perbedaan antar umat beragama. Yang kedua itu metode partisipatif, yaitu menggunakan diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek bersama untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang ketiga itu penerapan dalam pendidikan agama Islam sebagai evaluasi berbasis kompetensi, yaitu menilai siswa tidak hanya berdasarkan hafalan, tetapi juga pemahaman dan aplikasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tantangannya di era digital ini yaitu kesenjangan digital, distraksi online, juga kualitas konten. Nah, kesenjangan digital ini karena tidak semua siswa ini memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yaitu dapat menghambat pembelajaran daring. Nah, kalau distraksi online ini itu siswa mudah terdistraksi oleh media sosial dan hiburan digital lainnya. Nah, yang ketiga itu dalam kualitas kontennya. Nah, konten dalam pendidikan agama Islam ini di platform digital seringkali tidak terkurasi dengan baik, mengandung informasi yang tidak akurat atau juga bisa bias. Nah, solusinya ini apa? Yaitu yang pertama pelatihan digital untuk guru. Nah, meningkatkan keterampilan teknologi bagi pendidikan agama Islam. Yang kedua itu pengembangan konten yang berkualitas. Nah, guru ini harus menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga itu harus ada pengawasan juga bimbingan. Nah, memberikan arahan kepada siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak. Nah, soal yang kedua itu mencakup tentang sintesis konsep Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pendidikan agama Islam. Nah, konsep Ibnu Khaldun itu ada dua. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses bertahap, yaitu pendidikan ini harus dimulai dari dasar dan berkembang secara sistematis. Yang kedua, perhatian pada akal dan adab. Nah, Ibnu Khaldun ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan intelektual dan juga moral. Nah, model pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis kurikulum merdeka ini memiliki pendekatan tematik dan proyek, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proyek-proyek lintas mata pelajaran. Juga pembelajaran ini berbasis masalah atau menggunakan studi kasus untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Nah, yang ketiga itu refleksi dan evaluasi diri. Dalam kurikulum merdeka ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan perkembangan karakter mereka. Nah, implementasinya terhadap SMP ini ada 3, yaitu yang pertama proyek kolaboratif atau membuat proyek bersama yang menggabungkan PAI dengan mata pelajaran lainnya seperti sosiologi ataupun sejarah. Yang kedua itu ada diskusi kelompok. Nah, mengadakan diskusi ini tentang isu-isu sosial dan moral dari perspektif Islam. Dan yang ketiga ini penyusunan portofolio. Siswa ini membuat portofolio yang mencakup hasil refleksi, proyek, dan evaluasi diri. Nah, soal yang ketiga ini tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Nah, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, integrasi ilmu itu adalah menekankan pentingnya menggabungkan ilmu agama dan sains untuk menciptakan pemahaman yang holistik. Nah, relevansinya dalam menghadapi dekadensi moral itu yang pertama ada pendidikan holistik.
yaitu mengajarkan siswa untuk melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Yang kedua itu adalah penerapan nilai agama dalam ilmu pengetahuan, yaitu mendorong siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam praktik ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Nah, desain pembelajaran PA ini cukup integratif. Yang pertama itu sebagai proyek ilmiah Islami, yaitu siswa ini melakukan penelitian ilmiah dengan pendekatan Islam seperti studi lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip yang syariah. Yang kedua itu diskusi etika ilmiah, yaitu membahas isu-isu etika dalam sains dan perspektif Islam. Dan yang ketiga itu kolaborasi dengan ilmuwan muslim, mengundang ilmuwan muslim untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Nah, soal yang keempat itu mengenai akhlak dan tawadu dalam pendidikan PAI. Nah, pentingnya akhlak dalam pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendidikan ini harus menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Juga tawadu terhadap guru. Nah, yaitu menghormati dan menghargai guru sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah, lanjutnya pengembangan karakter siswa. Nah, yang pertama itu model keteladanan. Guru ini harus menjadi contoh dalam perilaku dan sikap, mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ini pembinaan nilai, yaitu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini adalah pendidikan emosional dan sosial. Jadi, guru itu harus mengajarkan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Nah, bagaimana sih cara mengatasi krisis keteladanan guru? Ya, itu ada 3. Yang pertama, melakukan pelatihan profesional. Jadi, memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan sikap mereka. Yang kedua, yaitu program mentoring, yaitu menyediakan mentor bagi guru baru untuk membimbing dan mendukung mereka. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi dan umpan balik, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja guru dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, soalnya yaitu mengenai purifikasi ajaran Islam dalam kurikulum PAI. Nah, ini merupakan pandangan dari Ahmad Hasan, yaitu ulama besar pada Persis. Nah, menurut beliau, purifikasi ajarannya yaitu menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber asli Islam atau Al-Quran dan Hadis untuk memahami ajaran Islam secara murni. Nah, relevansi dalam kurikulum PAI-nya, yang pertama yaitu kembali ke sumber asli, yaitu mengutamakan pembelajaran yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menghindari bid'ah dan khurafat, yaitu menjauhkan ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang murni. Yang ketiga yaitu pendidikan berbasis tauhid, yaitu membangun pemahaman bahwa semua ilmu itu dan pengetahuan berasal dari Allah dan harus digunakan untuk tujuan yang baik. Nah, dukungan terhadap konservatisme atau reformisme, yang pertama yaitu konservatisme, yaitu pendekatan ini lebih mendukung konservatisme dalam pendidikan, yaitu dengan menekankan pada pemurnian ajaran Islam dan pengaruh luar. Yang kedua yaitu reformisme. Nah, namun dengan pendekatan yang tepat dapat juga mendukung reformisme, yaitu terutama dalam konteks pembaruan metodologi dan pendekatan dalam mengajarkan ajaran Islam. Nah, soal yang keenam ini mencakup sistematis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, ontologi ini mempelajari hakikat realitas, termasuk hakikat manusia di dunia. Epistemologi ini mempelajari sumber dan cara memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi ini mempelajari nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Nah, tensi dalam pendidikan agama Islam, yang pertama itu ontologi Islam. Manusia ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah dan mengelola dunia. Yang kedua yaitu epistemologi Islam, yaitu pengetahuan diperoleh melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi Islam, yaitu pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan visi dan misi program studi PAI, visinya itu menjadi program studi yang menghasilkan pendidik PAI yang kompeten dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya ini menyelenggarakan pendidikan yang integratif antara ilmu dan ilmu umum, ilmu agama dan ilmu umum dengan pendekatan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu mengenai evaluasi konsep ta'dib dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, konsep ta'dib menurut Syed Nauqib Al-Atas, ta'dib ini
merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak mulia pada individu. Perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, Nah, selanjutnya yaitu perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau tujuan pendidikan nasionalnya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan kesamaannya ini keduanya menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Sedangkan kalau perbedaannya, ta'lib ini lebih menekankan pada aspek moral dan spiritual dalam pendidikan.